بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah pada pertemuan terakhir sampai pada pengasuhannya Abu Thalib. Sampai pada Abu Thalib datang ke Syam membawa Nabi saat itu masih berusia 12 tahun. Hadis ini diperselisihkan sebenarnya begitu. Ada menyatakan sahih, ada menyatakan kemudian dhaif. Karena ada beberapa hal yang memang tidak masuk logika, masuk akal peristiwa dengan Buhairah itu. Tapi hadisnya sahih, sebagian ulama menyatakan, sebagian lain menyatakan dhaif. Karena ada perawi yang diragukan. Ya, kisahnya kan Nabi SAW yang 12 tahun itu diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berjualan ke Syam, ke daerah Syam itu sekarang jadi 4 negara. Sekarang itu Palestina, Yordania, Syria, sama Lebanon. Lebanon itu jadi termasuk negeri Syam. Dulu Syam itu gitu. Dulu termasuk kekuasaannya Romawi. Berangkat ke sana, bertemu dengan Buhairah. Sebenarnya ketika rombongan kafilah dagang Abu Thalib ini melewati area Buhairah, Buhairah sudah melihat dari kejauhan gitu. Ini kayaknya ada orang yang disebutkan dalam Alkitab, ini calon Nabi baru. Karena batu, kemudian pohon-pohon merunduk ketika orang rombongan ini lewat gitu. Akhirnya sampai di satu tempat, Buhairah menemuinya. Begitu kemudian Buhairah lihat-lihat, begitu akhirnya Buhairah meminta agar rombongan masuk ke rumahnya. Beliau menyiapkan makanan segala macam. Abu Thalib dan kawan-kawan sempat heran karena lewat daerah itu bukan yang pertama kali. Tapi baru kali ini diajak mampir oleh Buhairah ke rumahnya Buhairah itu. Ketika mereka disuruh masuk rombongan, Nabi Muhammad kecil itu nggak diminta masuk oleh rombongan Buhairah itu, oleh rombongan Abu Thalib, disuruh jaga dagangan, kan di luar, suruh jaga dagangan. Begitu masuk disiapkan makanan, begitu Buhairah lihat, padahal yang dia cari anak muda ini gitu, anak kecil ini. Akhirnya diminta yang itu suruh masuk. Setelah itu kemudian terjadi beberapa dialog. Nah, ini yang menjadi syubhat fikriyahnya di kalangan Nasrani sebenarnya. Karena cerita ini pun dipercaya di kalangan Nasrani. Ini yang menjadi kampanye orang-orang Nasrani bahwa ajaran Muhammad itu ajarannya Buhairah. Gitu. Jadi Nabi itu ketemu Buhairah, kemudian beberapa kali dialog lah di forum itu, kemudian ditanyakan terkait berbagai hal, tanda-tanda kenaiban, sampai Abu Buhairah melihat tanda di punggungnya. Di punggungnya itu kan ada tanda kenabian, ada tai lalat gitu ya. Ada cap kenabian tai lalat dan berbulu tai lalatnya gitu, beberapa helai gitu. Nah, ini sesuai dengan tanda-tandanya. Yang tentu beliau lihat adalah misalkan dalam hadis itu Nabi itu kan akan berteduh di bawah pohon. Tapi pas datang ke pohon itu sudah dihuni oleh orang-orang Quraisy. Dengan Nabi enggak. Akhirnya Nabi pindah, misalkan kalau matahari itu dari arah barat kan pasti bayangannya ke timur. Akhirnya Nabi nggak bisa duduk di sebelah timur karena semua sudah penuh dengan rombongan Quraisy. Akhirnya Nabi ke sebelah tempat yang lain, tapi tiba-tiba bayangannya pindah ke tempat Nabi gitu. Bayangan itu diikuti itu. Ada juga diperselisihkan, apa mungkin dalam konteks akidah mungkin saja gitu ya. Nah, kemudian Nabi kemana-mana dinaungi oleh awan itu. Hadirin rahimakumullah, ini kisah Buhairah. Sampai kemudian gak lama datanglah 7 tentara Romawi
sedang mencari anak, cari calon nabi, karena dalam data di keyakinan mereka hari itu akan lewat daerah itu gitu. Jadi tentara Romawi itu mencari, datang ke Buhairah baru selesai dialog dengan Nabi Muhammad itu. Akhirnya kemudian Buhairah meminta Abu Talib pulang lagi gitu. Di kisah itu, di hadis itu disebutkan bahwa Abu Talib meminta Muhammad pulang bersama Abu Bakar dan Bilal. Ini yang menjadi perselisihan. 12 tahun usianya, sementara Abu Bakar itu kan 2 tahun lebih muda dibanding Rasulullah. Jadi Abu Bakar sekitar 9,5 atau 10 tahun usianya ketika saat itu. Bersama Bilal suruh pulang untuk dalam hadis itu gitu. Diprediksi Bilal saat itu belum lahir sebenarnya gitu. Makanya yang jadi syubhat pemikiran kenapa hadis itu terjadi perdebatan. Kalau Tirmidzi menyatakan sahih, Hakim menyatakan sahih, kemudian beberapa ulama hadis menyatakan ini lemah. Walaupun nanti teman-teman dari Salafi Al-Albani misalkan menyatakan hadis ini sahih. Jadi kalau dari sisi makna kira-kira ada yang tidak makul gitu. Walaupun kita meyakini ini hadis dhaif itu bisa dijadikan rujukan untuk kasus sirah. Jadi bab hadis ini untuk akidah para ulama sepakat harus mutawatir. Walaupun ada hadis ahad juga yang diterima dalam bab-bab akidah. Misal beberapa cerita terkait dengan masalah akidah yang sumbernya hadis sahih gitu. Hadis sahih ini termasuk kategori hadis ahad. Dalam bab akidah, sebagian ulama tidak mau menerima hadis ahad sebagai dalil akidah. Nah, kalau untuk ibadah harus sahih begitu. Nah, tapi kalau untuk fadailul a'mal dan sirah boleh dengan hadis dhaif gitu. Disepakati oleh semua ulama hadis ini. Makanya biasanya kalau fadilah amal itu banyak hadisnya dhaif. Gitu. Itu nggak ada permasalahan, semua diterima. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, pasca Nabi 12 tahun itu ada peristiwa lagi besar, usia 15 tahun, ini perang Fijar namanya. Ya, konflik, mereka kan orang-orang Quraisy kalau ada perbedaan pendapat atau perselisihan bisa perang, Pak. Perang antar kampung, antar bani, antar suku gitu. Nah, kemudian Nabi terlibat di situ, usia 15 tahunan sudah terlibat dalam perang antar kabilah kira-kira gitu di Mekah itu, dan kata Rasulullah dalam hadisnya beliau menceritakan beliau menyiapkan panah begitu untuk para tentara Quraisy begitu. Kemudian pada tahun yang sama terjadi juga Khalful Fudul atau Khilful Fudul. Ini kesepakatan orang Quraisy. Ini salah satu karakter baik dari orang Quraisy. Jadi ceritanya ada orang Yaman datang ke Mekah berdagang. Oleh orang Mekah dibeli tapi itu dibayar gitu, Pak. Kan ayah beli barang tapi tidak bayar gitunya. Nah, itu terjadi di orang-orang Quraisy. Akhirnya pedagang itu naik ke Jabal Abi Qubais itu, kemudian dia teriak-teriak bahwa dia barangnya diambil sama orang Quraisy itu, tapi itu dibayar gitu, Pak. Jadi barang habis, modal tuh ayah, yang balik ke Yaman, jauh Pak, Mekah Yaman itu. Akhirnya kemudian orang-orang Quraisy berkumpul, nah Nabi ikut dalam kumpulan itu, bersepakat kita akan melindungi siapapun yang dizalimi. Ini salah satu karakter mulia orang Quraisy itu begitu, namanya Khalful Fudul. Jadi ada kesepakatan di kalangan Quraisy tidak boleh ada orang yang terzalimi dalam jual beli segala macam. Ini tipikal khas orang-orang Quraisy saat itu. Kata Nabi nanti setelah jadi Nabi cerita, itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Bahkan kata Nabi, kalau Allah memberikan pilihan antara ikut dalam Khalful Fudul dengan diberi unta merah, kendaraan terbaik begitu saat itu, saya lebih memilih ikut perjanjian itu. Karena perjanjian bagaimana bersepakat tidak boleh ada di kampung ini yang terzalimi. Semua harus ditunaikan hak-haknya begitu. Ini cerita Khalful dan itu dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu usia 15 tahunan. Nanti pas usia 25 ini dipercepat, tidak tiap tahun gitu. Usia karena memang ceritanya tidak ada hadis yang menceritakan tiap tahun gitu, Pak. Gitu. Jadi loncat-loncat gitu. Usia 25 yang peristiwa besar sebelum jadi kena Nabi itu ya menikah. Jadi Nabi kemudian jadi berdagang gitu, Pak. Nah, berdagang dagangannya Khadijah. Ya.
Ini juga menjadi karakter baik orang Quraisy, cara menilai kawan, yang kemudian nanti Islam pun menyepakati ini gitu. Jadi Rasulullah SAW dikenal dari muda, usia 15 dulu, Nabi itu pernah sebagai anak muda 12-15 itu pengen biasalah main gitu. Pernah satu hari kata Rasulullah, dia menitipkan kambing gembalaannya ke orang lain, terus dia pengen nonton mun aya nama dangdutan naon gitu, banyak acara-acara hiburan lah gitu. Setiap datang ke tempat hiburan sare wae cenah, kayak nyaring-nyaring geus beres gitu Nabi itu. Jadi nggak pernah kejadian. Beliau cerita 2 kali peristiwa itu. Ada lagi kemudian beliau datang ke satu tempat yang mungkin itu tempat tidak pantas lah untuk dihadiri oleh calon pemimpin yang baik begitu. Tiba-tiba datang kemudian ada orang nampar beliau pulang gitu Pak. Ada kisah begitu. Jadi kurangnya kan segitunya ku Allah dijaga teh arek sesuatu maksiat tiba-tiba bantai kempes gitu Pak, hujan ngagebret gitu, tiba-tiba dompet leungit tinggalin balik deui ya gitu. Jadi kanyahoan gitu. Nah, termasuk kanyahoan itu bagian dari cara Allah menjaga kita gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian di usia 25 Rasulullah berdagang barangnya Khadijah. Nah, kemudian Khadijah informasi tentang jujurnya Rasulullah itu sampai ke Khadijah, sampai kemudian ditawari barang-barangnya Khadijah untuk dijualkan. Nabi kemudian berdagang dan dagangnya selalu untung Pak, Nabi itu. Gimana Nabi bisa selalu untung? Nabi itu kalau dikasih barang oleh Khadijah Pak, dia dijual ke orang lain, tapi dia cerita harga dasarnya. Jadi kalau misalkan beli barang di Bandung misalkan 1.000, diceritakan Pak, ieu teh modalna 1.000. Bapak bade ngagaluh sabaraha? 2.000 atunya, mau dicar 2.000 misalkan gitu bisa tahu, tapi dia tahu dia merasa tidak tertipu gitu Pak. Kan seringkali kita sering merasa tertipu kan kalau belanja, iya sabaraha ngagaluh 10.000. RPT dibatur ngan 2.000 pun ngagebeg urang teh gitu Pak. Padahal secara jual beli sah-sah saja Pak. Bapak beli 1.000 dijual 100.000 selama ada yang beli nggak ada masalah. Islam itu tidak membatasi keuntungan itu misalkan harus 10%, 20% enggak. Walaupun kemudian Al-Ghazali mengingatkan jangan berlebihan karena nanti bisa masuk ke zaliman. Tapi secara fikih nggak ada larangan orang beli 100 dijual 100.000, beli 1.000 dijual 1 juta selama ada yang beli. Gitu ya. Memang hadis Nabi menyatakan bahwa jual beli itu antaradin, harus saling ridho. Nah, ridho itu nanti dibuktikan dengan akad dalam Islam itu. Karena dalam hadis dalam apapun nggak ada sebutkan jual beli kudu aya ijab kabul, nggak ada. Hadisnya itu jual beli itu harus antaradin. Innamal bai'u antaradin, misalkan bahwa jual beli itu harus dengan saling ridho. Untuk membuktikan ridho urusannya hati Pak, nggak tahu ini penjual teh ridho, si pembeli teh kita nggak tahu. Maka bukti ridho itu muncul dalam kaidah fikih itu, yaitu urusan akad gitu ya, urusan ijab dan qabul. Jadi ketika tidak ada ijab qabul dianggap tidak antaradin. Walaupun nanti dalam bab jual beli ada sebutnya bai'ul mu'athah, jual beli yang tidak disebutkan harga, teu nyangakeun barang, teu nyangakeun duit. Misalnya teu aya ieu nyangakeun teu aya ijab teu aya qabul gitu. Tapi jual beli nasah. Yaitu jual beli yang sifatnya tidak besar ya. Bapak kan lamun ka warung bala-bala main dahar we. Teu pernah nanyakeun Pan, ieu teh sabaraha hargana segala macam tidak pernah. Nangakeun artos tara, kudu masihkeun artos teu aya akad abdi nyangakeun artos teh kitu Pan, langsung serahkeun itu bai'ul mu'athah. Di kaidah awal bisa sah enggak sah, tapi untuk urusan-urusan yang kecil itu dibolehkan gitu. Kalau mazhab Syafi'i agak ketat untuk urusan jual beli, tapi mazhab lain masih dibolehkan. Atau Bapak di bandara beli barang di mesin itu gitu ya, beli apa minuman Coca-Cola atau apa gitu kan, masukin uang koin nanti keluar begitu, itu akan najeng saha gitu kayak begitu. Itu dalam lamun kekeh kudu aya ijab qabul bisa haram kita jual beli. Tapi yang disebut dengan dibolehkan karena ada kaidah bai'ul mu'athah tadi.
Tapi kalau akan nikah tuh bisa, kudu tetap ijab kabul ya, tuh bisa nikah mu'atoh, saling bere duit, nggak bisa begitu maksudnya gitu ya, nggak harus ada ijab dan kabul. Kalau nikah gitu ya, kalau jual beli ada bai'ul mu'atoh tadi. Gitu. Nah Nabi SAW kemudian berjualan, kemudian dan dikisahkan untung terus. Nabi ke Syam itu di samping beliau bawa modal juga. Uang beliau di Syam beliau belanja, datang ke Mekah dibeli sama Khadijah, berkali lipat dibelinya. Jadi beliau tuh dapat sharing dari dagangnya beliau, juga beliau beli barang di Syam dan dibeli oleh Khadijah dengan berkali lipat sehingga beliau untung besar. Hadirin rahimakumullah. Nah, Maisarah itu nama laki-laki ya. Jadi pembantunya Khadijah itu Maisarah. Suruh mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita kan cemai teh pasti awewe-nya di orang mah gitu. Padahal Maisarah itu kalau di Arab itu nama laki-laki. Seperti Urwah itu nama laki-laki ya. Kalau di kita Urwah itu jadi perempuan di orang mahnya gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, Maisarah diminta oleh Khadijah untuk memperhatikan akhlak. Nah, tradisi di orang-orang Arab Quraisy saat itu untuk menilai kejujuran orang itu dilihat beberapa hal. Yang pertama adalah kalau jalan bareng. Kalau orang sering jalan akan ketahuan karakter orang itu. Bapak cobian nih rombongan ke gunung naik jalan kaki, kanyawan mana nu bedegog, mana nu berehan, kanyawan keur gitu mah Pak. Jadi orang yang sering jalan bareng akan ketahuan. Yang kedua, interaksi masalah uang akan ketahuan karakter kita itu. Orang teh amanah atau tidak, kanyawan lama orang geus nginjem duit batur. Atau jadi bendahara DKM, itu kanyawan tuh karakter teh gitu. Karena memegang uang itu bukan hal yang mudah. Makanya ada orang yang dia bisa jadi pemimpin tapi tidak bisa jadi bendahara. Ada orang yang bisa jadi bendahara nggak bisa jadi pemimpin gitu kira-kira gitu kan. Sahabat Nabi ada yang ke Nabi dilarang jadi pemimpin, bukan dia kemudian pasti khianat, enggak. Dia nggak akan kuat. Seperti siapa dulu ada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah itu kamu jangan minta jadi jabatan, jangan minta jadi jabatan nggak boleh. Bila sempatkan ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa saya nggak diutus ke si A, ke si B jadi pemimpin A, pemimpin. Padahal ketika masa jahiliyah beliau itu adalah kepala suku. Tapi ketika masuk Islam oleh Nabi nggak pernah dijadikan komandan perang, bukan jadi enggak. Kata Rasul, engkau orang lemah. Lemah versi Nabi bukan bab khianat masalah uang. Berarti kalau punya duit Pak, tara mikir isukan. Mun boga duit ayeuna babagi weh. Isukan kumaha? Emang yakin isukan hirup kira-kira gitu Pak. Kamu nyiapkan diri jang sabulanun, satahun enggak dia mah. Makanya nggak bisa jadi pemimpin lamun boga APBD, banyak sapoeun gitu Pak. Itu Abu Dzar Al-Ghifari gitu. Sehingga kata Rasulullah, Abu Dzar ini jangan dikasih kekuasaan gitu. Kata Rasul, Abu Dzar engkau itu akan hidup sendiri, mati sendiri. Jadi hidupnya memang akhirnya kan jarang gaul yang orang gitu Pak. Maksudnya dia jarang kumpul-kumpul, jarang gitu. Abu Dzar Al-Ghifari bahkan ketika wafat pun hampir orang-orang tuh nggak tahu beliau wafat. Makanya ini sesuai dengan sabda Rasulullah, hidup sendiri mati sendiri. Padahal beliau kepala suku yang sangat pemberani kalau perang. Gitu. Jadi ada orang yang tipe-tipe seperti itu gitu Pak. Nah Maisarah itu diminta oleh Rasulullah SAW, oleh Khadijah untuk mengamati. Nah kenapa nanti ini sepakat dengan Islam? Karena nanti kelak di zaman Umar ada peristiwa di pengadilan begitu. Ada seseorang yang menjadi saksi, kemudian Umar nanya, kamu kenal dengan yang disidangkan itu, yang jadi terdakwanya, kamu kenal? Saya kenal katanya. Umar nanya, pernah nggak berinteraksi uang dengan dia? Nggak pernah. Oh, kamu belum kenal. Disebut kenal itu kalau sudah silih inyuman duit gitu Pak, nginjum segala mayar napas kira-kira gitu Pak. Kan itu kita yang bisa menilai Pak. Karena itu berat Pak, berat. Kata Umar, kamu belum kenal begitu. Ini cerita dari sejak zaman jahiliyah, tapi kemudian diadopsi akhirnya menjadi syariat Islam gitu. Kenal dengan seseorang itu kalau sudah berinteraksi masalah keuangan. Dan kita harus tahu diri, ini kita termasuk orang yang amanah nggak untuk urusan uang. Kalau enggak, jangan coba-coba.
Sebagaimana ada orang yang dia ahli tapi dia tidak bisa memegang rahasia. Makanya di sahabat Nabi itu tidak semua sahabat memegang rahasia Nabi kan. Dari 124.000 sahabat Nabi yang menjadi sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Hudzaifah al-Yaman. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali yang memegang rahasia Nabi terkait daftar orang munafik misalnya. Ketika Rasulullah mengumumkan dia pulang dari satu peperangan, awalnya Rasul nggak pernah menceritakan orang-orang munafik, Pak. Kemudian pulang dari satu pertempuran, begitu peperangan, perjalanan, begitu Rasul istirahat, tiba-tiba Rasulullah diserang oleh pasukannya, oleh sahabatnya, 14 orang. Maghrib malam-malam cahaya listrik pakai niqab tutup kepala, dia hajar Rasulullah, tapi berhasil 14 orang diusir oleh Hudzaifah. Ini cerita dengan kenapa Hudzaifah yang diberikan informasi ini. Kemudian berhasil diusir, padahal tentaranya Rasul, Pak. Jadi bukan orang luar, jadi Rasul bareng perang melawan orang begitu. Tapi ketika ada kesempatan membunuh Rasulullah, dia cari kesempatan gitu. Beres, kemudian Hudzaifah mengusir 14 orang itu menemui Rasul. Kata Rasulullah, siapa Hudzaifah yang 14 orang itu? Kata Hudzaifah, saya nggak kenal. Kemudian Rasulullah menyampaikan, 14 orang itu Fulan bin Fulan dari Bani Anu. Disebutkan satu persatu oleh Rasulullah. Rasul diberitahu oleh Jibril. Setelah itu Rasul rapat dengan pimpinan kaum muslimin, para sahabat senior, mengusulkan agar bunuh saja. Karena semua kenal. Di mau sholat berjamaah pangharupna, Pak. Gitu. Begitu Rasulullah sampai ke Madinah, beres sholat, Rasul menghadap jamaah, Rasul kemudian bicara, Fulan bin Fulan, di absen gitu, berdiri, kata kalian orang-orang munafik. Disebutkan begitu, Pak. Kaget atau Pak, ada nararangis kalau luar, Umar, begitu ada orang munafik yang keluar masjid sambil nangis, Umar kemudian masuk masjid, kenapa kamu nangis? Saya disebutkan oleh Rasul sebagai orang munafik, celaka kamu. Rasul nggak mungkin bohong, begitu. Kata Umar gitu. Nah nanti begitu daftarnya yang diumumkan tidak banyak karena sekitar 30 orangan yang diumumkan itu. Tapi yang tidak diumumkan jauh lebih banyak. Nama-namanya itu. Tapi yang tahu hanya Hudzaifah al-Yaman. Sahabat-sahabat Nabi tahu bahwa yang memegang daftar nama orang munafik itu adalah Hudzaifah. Sehingga orang-orang datang. Ayat tuh ngaran abdi kira-kira gitu, Pak. Termasuk Umar bin Khattab. Kalau Umar enggak, Hudzaifah panggil. Saya lihat daftar orang munafik itu. Kata Hudzaifah, ini rahasia. Enggak bisa. Hudzaifah orang yang kokoh, dia tidak mau menceritakan. Walaupun kepada orang yang tadi, orang dekat Rasulullah. Karena Rasul meminta ini dirahasiakan. Gini, Pak, kan Nabi itu punya sifat tabligh. Nabi itu enggak mungkin menyembunyikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban beliau adalah kalau dapat informasi harus disampaikan ke orang lain. Kan informasi ini ada untuk publik, ada terbatas gitu. Nah ini termasuk yang terbatas itu. Akhirnya Umar bin Khattab memperbaiki pertanyaannya. Kata Umar, ada nggak nama saya di situ? Nggak ada. Alhamdulillah aman gitu. Minimal kita nggak ada, kata Umar gitu. Gitu ya. Nah nanti di zaman Umar sedang menjadi khalifah, Umar kan ngangkat menterinya, ngangkat gubernurnya. Kemudian Hudzaifah dipanggil. Ada nggak dari daftar menteri saya? Daftar gubernur saya yang munafik? Kata Hudzaifah ada. Siapa? Rahasia. Rahasia. Bayangkan Umar menilai orang detail, ibadahnya segala macam, sampai terkecoh gitu, Pak. Apalagi kita. Jangan-jangan kita yang termasuk di situ kan, kita na'udzubillah min dzalik. Kan Rasul akhirnya menceritakanlah tanda-tandanya tadi kan. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngobrol loba ngawadul. Aduh, setiap orang ngungkul teh nya. Omong boga 2 3 mah meureun eta kitunya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Engke deui isukan deui sore terus teu beres-beres. Yang ketiga wa idza tumina khana, diberikan amanah berkhianat gitu. Dan itu sangat mungkin kita ada semua di situ. Walaupun kalau orang memiliki itu tidak langsung jadi munafik yang dalam arti innal munafikina fid darkil asfali minan nar, tidak masuk situnya, karena kalau munafik itu sejatinya dia abadi di neraka. Bahkan tempat orang munafik itu
lebih dahsyat dibanding orang Yahudi, dibanding orang Nasrani. Di nerakanya, neraka paling dasar itu tempatnya orang munafik, tempatnya Fir'aun, tempatnya Abu Lahab, Abu Jahal, jahat-jahat lah kira-kira gitu. Pangkrak termasuk orang munafik. Gitu. Nah di zaman Nabi itu, ternyata orang munafik itu orang-orang yang sholat berjamaah dengan Nabi, takbir pangtarikna, kira-kira begitu. Bahkan ikut jihad bersama Nabi, tapi ada kesempatan membunuh Nabi, beliau berencana membunuh Nabi. Nah ini Rasulullah SAW, Rasulullah pun tidak tahu Pak, siapa-siapanya kalau nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi pun pernah ditipu kan. Ya, Nabi pernah ditipu, kemudian Nabi diberitahu oleh Jibril. Jadi Nabi pun nggak tahu urusan hati orang itu Pak. Nabi diceritakan tentang masa depan umat ini, surga neraka, tapi Nabi tidak diberitahu hati setiap orang gitu. Sementara kita lain Nabi kadang-kadang apalkan hati jelema dihadap sigana meta sumbangan. Ya utang segitu orang teh gitu. Padahal Nabi enggak sampai sebegitu ya. Nanti rahimakumullah, nah Maisarah kemudian menawarkan kepada Rasulullah mau enggak menikah sesuai dengan arahan dari Khadijah. Khadijah minta kepada Maisarah jadi mak comblangnya Maisarah. Rasulullah mau enggak menjadi suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan boleh agresif gitu Pak. Tapi kalau Khadijah kan kalem Pak. Begitu dia sudah senang dan Nabi menyatakan oke, tidak tergesa-gesa. Disuruh dilihat dulu benar hente perjalanan gitu Pak. Sampai setelah fik baru Aisyah menawarkan dan Rasul oke. Rasul kemudian meminta pamannya keluarganya untuk melamar kepada Khadijah. Menikahlah dan maharnya 20 ekor unta. Nabi itu miskin Pak, tapi ketika ngasih mahar 20 ekor. Unta teh sabaraha hargana? Sanes doma unta teh kadenya 20 ekor. Saurna sekitar 40 sampai 50 juta Pak harga unta itu satu ekornya. Kalau kali 20 1 miliar Pak. Anak muda usia 25 tahun. Kita seperangkat alat gaplek beserta pemainnya aja geninya gitu. Itu Rasulullah itu. Kenapa dan Rasul menceritakan kepada kita, mengajarkan pada kita bahwa mahar itu sebaiknya barang. Rasulullah kemudian ngasih barang. Jadi barang itu bisa emas, bisa segala macam, bisa uang segala macam gitu. Nah, termasuk unta itu. Menikahlah, singkat cerita nanti di usia 35 Rasulullah diberikan anak 6 ya dari Khadijah itu. Khadijah menikah usia 40, Rasulullah usia 25. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat, Khadijah usia 28 katanya gitu. Dengan dalil-dalil apa mungkin hamil usia 40 kira-kira begitu kan. Nah, ternyata sekarang banyak orang yang hamil di atas 50 juga bisa. Rasulullah 6 anak kalau selisihnya 2 tahun, misalkan 41 misalkan baru melahirkan, tambah misalkan 12 tahun sampai 52-53 masih melahirkan. Kemudian anak pertama namanya Al-Qasim, sehingga Rasulullah disebut Abul Qasim. Yang kedua Khadijah. Yang kedua Zainab punten. Yang pertama adalah Al-Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Fatimah, nanti yang keenam Abdullah. Nah kemudian nanti Rasulullah dari Maria Al-Qibti punya anak lagi 1, yaitu Ibrahim. Total 7 Nabi itu putranya. Tapi yang laki-laki seluruhnya wafat, lagi kecil, Rasul nangis gitu Pak, lagi kecil biasa. Jadi anaknya wafat, putranya wafat, Rasul nangis. Di kita kan suka ada larangan tidak boleh nangis misalkan. Komo murag cai matana karena kain kafan. Sebenarnya cai mata mah nggak najis Pak. Yang nggak boleh nangis itu sasamat gitu banyak dalam kokosodan, nyoweh-nyowehkan baju histeris itu yang nggak boleh. Selama nangis biasa, sedih segala macam itu normal. Karena Rasulullah pun ketika ditinggalkan putra-putrinya beliau menangis. Jadi putri-putri Rasulullah itu mayoritas wafat lebih dulu dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang laki-laki seluruhnya wafat di waktu kecil. Di usia 35 ada peristiwa lagi sebelum jadi kenabian itu, yaitu peristiwa
pembongkaran, pemugaran Ka'bah itu. Terjadi juga hampir perselisihan karena berebut siapa yang paling berhak menyimpan Hajar Aswad di tempatnya. Ini dulu tuh orang-orang Quraisy kalau tersinggung perang gitu, sudah ngasah pedang semua gitu. Kami berhak, akhirnya disepakati siapa yang paling dulu masuk Masjidil Haram. Ternyata Rasulullah yang pertama, usia 35 itu. Kemudian disepakatilah beliau yang, dan orang sepakat kalau yang orang ini yang masukin Hajar Aswad, nggak ada perselisihan. Hanya Rasulullah dengan luar biasa gitu meletakkan sorbannya, kemudian beliau menyimpankan Hajar Aswad di atas sorban dan digotong oleh seluruh kepala sukunya, sehingga merasa jadi beliau yang meletakkan, setelah itu beliau yang memindahkan, yang ngagotongnya orang-orang kepala suku sampai di tempatnya Rasul yang memasukkan lagi. Dan itu yang membuat gelar Al-Amin itu situ. Rasul digelari Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Nanti menjelang Rasulullah menerima wahyu, Rasul 3 tahun sebelumnya sudah mulai senang bertahan, senang berkhulwah, senang menyendiri. Menyendiri, lain ngebejo apa bengong jorok gitunya, ingin menyendiri nate. Memikirkan umat, memikirkan kezaliman, memikirkan solusi, tafakur. Ini gimana nih kondisi itu gitu. Terus gitu. Dan sebulan biasa di Ramadan itu. Nah, di tahun terakhir, berarti ketika usianya 40 itu, Rasulullah kemudian di Gua Hira itu, kalau habis bekal pulang gitu. Atau terkadang Khadijah yang mengantar makanan ke Gua Hira itu. Sampai datanglah malaikat Jibril kemudian menyampaikan wahyu. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq itu yang 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah nanti kita akan bahas terkait dengan apa. Berarti Allah menurunkan ini ada sebabnya. Apa kepentingan menurunkan surah ini? Memulai wahyu pertama itu kenapa surah Al-Alaq ini? Dan isinya pasti luar biasa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.